lagi di channel Santi Property Jogja. Kali ini saya ada di Condong Catur, tepatnya di belakang Rumah Sakit JIH. Saya akan mereview rumah ini. Ini luas tanahnya 120 meter persegi dan bangunan 120 meter persegi. Kemudian terdapat 4 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Untuk akses jalannya, di sini sekitar 5 meter. Untuk mobil bisa papasan. Jalannya di sini lebar sekitar 5 meter dan bisa mobil papasan. Kemudian lingkungannya ini perumahan dan padat penduduk, lingkungan pendatang, terus dekat dengan Rumah Sakit Condong Catur, Rumah Sakit JIH, kampus terdekat ada Amikom, terus UI Ekonomi, UPN, GKPN, dari UGM mungkin sekitar 15 menit. Terus kemudian di depan perumahan ini juga ada perumahan juga, ini udah padat penduduk. Terus kita lihat di sana rumah gedung yang bertingkat itu adalah Rumah Sakit JIH. Jadi ini lokasinya tepat di belakang Rumah Sakit JIH. Rumah ini cocok untuk mahasiswa yang mau kuliah di Jogja, yaitu yang dekat UPN atau UI Ekonomi, Amikom, atau ke UGM juga dekat. Kemudian dari Hartono Mall sekitar 3-5 menit. Kemudian dekat Polda DIY juga. Jadi ini tuh tepatnya di jantung kota Yogyakarta. Kemudian rumah ini bisa untuk investasi, misalkan untuk disewakan, dijadiin guest house. Kemudian untuk pasangan yang emang kesehariannya di daerah kota, atau untuk investasi. Kemudian saya memulai review rumah ini di bagian fasadnya. Untuk sebagian besar rumah ini menggunakan warna abu-abu, kemudian dipadukan dengan warna putih dari cat, dan diaplikasikan juga granit warna hitam dan coklat, jadi kesannya itu lebih berwarna. Unik adalah ini di bagian jendela, bagian depan ditambahkan kisi-kisi dari bahan besi untuk menutupi bagian blower AC. Kemudian di atas sana mungkin nggak kelihatan, ke halangan ini juga ditambahkan tali air, jadi air itu nggak langsung jatuh ke kanopi atas. Selanjutnya rumah ini sudah bonus solar water heater, ada AC, kemudian sudah ada kanopi dan pagar. Untuk kanopinya itu dari bahan alderon, dan di sini juga udah dibuat kanopi di depan teras ini dari tempered glass. Jadi kalau misalkan hujan, air tidak akan tampias atau masuk ke bagian teras. Di bagian sini ada pintu, jadi akses pintunya itu ada 2. Ini bagian ke carport dan ini bagian langsung ke depan rumah atau teras. Jadi kalau misalkan cuma jalan kaki bisa lewat sini. Kemudian di sini juga sudah ada pagarnya. Terus di depan sini juga ada taman. Jadi tamannya tidak di bawah, jadi nggak mengganggu. Kalau misalkan ada tamu ke sini parkir, lebih mudah untuk parkirnya. Kita lihat bagian dalamnya. Masuk dari sini. Sini langsung kita masuk ke bagian teras. Terasnya ini cukup luas. Kemudian di sini ada kasih kisi-kisi dari beton. Jadi ini adalah ciri khas dari pengembang ini. Jadi di sini kan banyak perumahan, khasnya itu menggunakan ada kisi-kisi ini. Terus kita masuk ke bagian carport. Kita berada di area carport. Carportnya ini bisa memuat 2 mobil. Ini dari paving block. Kemudian di sini juga sudah ada kanopi. Di samping-sampingnya ini juga sudah ditutup GRC. Jadi misalkan air masuk, itu udah ditutup sama GRC ini. Kemudian di sini juga udah ada kisi-kisi. Nih, ini lobster, pasang lobster. Jadi ruangan ini nggak pengap. Kemudian di sini ada perbedaan. Ini dibuat tali air. Jadi ini misalkan bisa dibuat
tempat cuci-cuci. Ini bisa buat keran dan itu bisa buat mesin cucinya, colokan mesin cuci. Akses masuknya itu ada dua, di depan itu buat pintu utama dan di belakang. Ini buat pembantu kalau misalkan masuk ke sini. Masuk aja langsung untuk lihat bagian dalamnya. Kita di bagian depan untuk jendelanya ini menggunakan aluminium. Kemudian untuk pintunya ini dari kayu solid tapi di finishing warna putih. Kemudian ini di sini ini dipasang kayak gini ya. Jadi nih, ini bisa ngunci karena ini menggunakan magnet. Jadi nggak ngerusak pintu. Terus kita masuk. Sekarang saya berada di area dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Ruang tamunya ini menyatu dengan dapur, tapi ini dapur bersih ya. Kemudian di sini juga ada, ini diaplikasikan kayak busa, tapi motifnya batu bata warna putih, jadi kesannya itu lebih mewah. Kemudian ini masih finishing, jadi masih agak berantakan. Di sini juga ada minibar, bahannya dari HPL dengan motif kayu. Jadi ini tuh kesannya menggunakan apa namanya, ada tali airnya juga. Di sini belum terlalu rapi ya. Terus ada ini belum dipasang, dan di sini juga ada dipasang kompor tanam merek Modena. Terus ada kitchen set atas sama motifnya kayu. Kemudian di sini udah ada sink. Terus ada kaca juga, jadi lebih minimalis modern. Di sini juga udah ada jendela, ini juga udah ada teralisnya, jadi aman. Terus ini di depan sudah ada jendela yang udah bonus gorden. Di sini untuk keamanan juga sudah terpasang teralis, jadi kita sudah aman. Terus kita beralih ke bagian kiri. Di ruangan ini dapur, kita beralih ke ini, ada ruangan di bawah tangga, bisa dijadikan ruang makan. Dan ini di sebelahnya ada kamar tidur. Kamar tidur pertama di lantai 1. Kamar bisa dijadikan kamar utama karena ada kamar mandi dalam. Kita lihat di sini lantainya menggunakan parkit motif kayu, jadi lebih homey dan nyaman. Kemudian sudah ada AC, udah ada colokan buat TV, dan ini sudah ada jendela. Ini udah ada jendela dari aluminium juga, sudah dipasangin teralis sama ini gorden. Terus ada AC atasnya. Kemudian kita ke kamar mandinya. Kamar mandinya ini sudah ada bofon di atas. Kemudian ini juga ada kloset duduk dan sudah ada shower. Ini ukurannya sekitar 1,5 kali 1,5. Di sini juga menggunakan keramik warna putih dengan motif kotak-kotak hitam. Kemudian ini lantainya menggunakan keramik model homogenis. Jadi kesannya itu kekinian. Kita menuju ke bagian belakang. Nah, di sini ada kamar mandi luar yang letaknya di bawah tangga. Ini lebih besar ukurannya, cuma untuk plafonnya lebih pendek. Untuk motif keramiknya hampir sama. Di sini juga udah ada shower, ini panas dingin, dan sudah ada kloset. Untuk motif keramiknya hampir sama sih, sama. Terus kita menuju ke bagian belakang. Bagian belakang ini ada dapur, dapur basah, dapur kotor. Ini motifnya ini kayak fasad depan ya, yang di atas itu. Terus ini granit warna putih.
Kemudian ini tadi akses keluarnya menuju ke carport. Sebelah dapur ini terdapat tangga yang menuju ke lantai atas, bisa untuk jemur dan buat cuci-cuci. Kemudian di bawahnya ini bisa jadiin kamar pembantu atau gudang. Tapi di sini masih berantakan. Jadi ukurannya lumayan sih buat gudang. Sekarang saya berada di lantai 2 ini, tapi di bagian belakang terdapat area servis. Bisa buat cuci-cuci. Di sini juga sudah disediakan floor drain. Terus di sini ada pompa air. Sudah ada sekalian colokannya. Terus ini sudah ada keramik yang dibuat miring. Jadi airnya nanti langsung turun ke bagian bawah sini, nggak mengembang di sini. Terus untuk atasnya juga sudah ditutup. Ini dari galvalum. Terus samping-sampingnya juga ditutup. Jadi misalkan ini sekalian untuk jemur, kalau hujan, air hujan nggak bakalan masuk. Dari dapur kita beralih ke bagian atas rumah ini. Untuk tangganya terletak di sebelah ruang makan. Ini untuk tangganya ini menggunakan teralis dari besi dengan finishing warna putih, dan di atasnya handle-nya ini dari kayu. Terus kita naik, di atas tangga ini ada lampu gantung. Ini model minimalis modern, jadi menambah kesan mewah. Dan ini lampunya menggunakan warna kuning, jadi suasananya berkesan hangat. Begitu kita sampai di lantai 2, kita bertemu dengan ini dinding, tapi ini pakai batu bata expose, dicat warna putih. Kemudian di sini juga ada rak-rak. Ini instagramable banget, bisa dijadikan rak buat foto atau buat pot-pot bunga yang mempercantik ruangan ini. Kemudian di sini ada ruangan. Dari sini di depan sini ada ruangan, bisa dijadikan buat nonton TV atau ruang keluarga di lantai 2. Ruangan ini sangat bagus untuk ruang keluarga dan kesannya hangat kan, ditambah dengan cahaya dari lampu gantung di sini. Kemudian di samping ruang keluarga ini terdapat kamar tidur. Ini bisa dijadikan kamar utama juga karena kamar mandinya dalam. Untuk ukurannya sama dengan kamar tidur yang di bawah. Sudah ada AC-nya juga. Kemudian kamar mandinya, untuk kamar mandinya ukurannya hampir sama, 1,5 kali 1,5. Sudah ada shower sini dan ada kloset. Untuk keramiknya hampir sama dengan kamar mandi yang di bawah. Dari kamar ini kita menuju ke kamar utama atau masterpiece dari rumah ini. Sini kita masuk. Ini kamar paling luas. Jadi sudah ada furnisnya. Di sini udah ada bed, terus ada nakas. Ini fungsi kisi-kisi yang tadi saya sebutkan di depan. Selain sebagai mempercantik fasad, juga untuk menghalangi cahaya ketika siang yang terik ini. Kemudian ini udah ada backdrop TV, terus ada raknya juga, bisa buat naruh-naruh. Dan di atasnya ini juga ada rak-raknya juga. Ini buat foto atau buat hiasan-hiasan juga bisa. Kemudian di sini ada kamar mandi dalam. Kamar mandinya di sini terdapat bathtub. Ini. Kemudian udah ada showernya juga buat wadah sabun. Kemudian ini ada kacanya juga. Untuk klosetnya ini di sini. Mungkin ini agak memaksakan karena agak sempit. Tapi ini tuh untuk lantainya dibuat turun. Jadi misalkan air ke sini akan tetap
nggak bakalan keluar. Di sini floor drainnya, kemudian sudah ada bovennya juga. Terus di sini yang ini adalah lemari atau wardrobe-nya. Ini sangat luas. Terus ini cahayanya juga bagus. Ada 2 jendela. Manfaatnya kalau misalkan ini kan ada meja rias. Kalau kita mau dandan, mau apa itu nggak perlu lampu-lampu. Ini udah dapet cahaya dari sini. Terus lemarinya ini sangat tinggi dan motifnya sama dengan kitchen set di bawah. Ini udah ada buat gantungannya. Jadi ini penyimpanannya nih udah. Jadi terus ini bagusnya juga kamar ini kan lemari. Di sini tuh ada kaca. Jadi kita ganti baju di sini langsung ini. Kacanya gede, kelihatan dari atas sampai bawah. Terus ini lantainya seperti dari parkit, motif kayu. Kemudian dari kamar utama ini terdapat balkon depannya. Nah, ini balkonnya udah ada tempered glass, terus handle-nya pakai bahan kayu. Kemudian di atas itu udah ada kanopi dari Alderon untuk menghindari tampias. Kemudian ini juga ketinggian lantainya ini dibuat lebih rendah. Jadi misalkan air masuk, ini bisa mengalir ke sini. Ini ada lubang dan nanti langsung masuk ke sana. Jadi aman. Kemudian ini bisa kasih kursi kalau mau santai-santai di sini. Terus untuk pemandangannya, view-nya, ini rumah udah padat penduduk dan nyaman. Untuk spesifikasi rumah ini saya ulangi lagi, luas tanahnya 120 meter persegi, bangunannya 120 meter persegi, terdapat 4 kamar tidur, 4 kamar mandi. Untuk harganya 1,6 miliar nego. Kemudian rumah ini sudah bonus pagar, kanopi, dan water heater, terus kemudian juga udah ada AC. Apabila berminat dengan rumah ini bisa menghubungi di nomor 082134439296. Untuk informasi unit lainnya bisa ke Instagram kami property_jogja. Sekian untuk rumah ini, jangan lupa like, subscribe, komen ya. Jadi kita lebih semangat untuk review rumah lainnya. Terima kasih dan dadah.